Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, kini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami setiap firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap sedia untuk merenungkannya. Demi Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29 dengan tema Tuhan selalu memberi kesempatan kita datang kepadanya. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam hidup kita ini ada saatnya momen di mana kita perlu kembali kepada Tuhan dengan hati yang diperbaharui. Kejadian pasal 35 menceritakan bagaimana Yakub dipanggil kembali oleh Tuhan ke Betel setelah dia mengalami berbagai tantangan dalam hidupnya. Pada ayat 1, Yakub diperintahkan oleh Tuhan kembali ke Betel, titik awal ketika dia berjumpa dengan Tuhan di tempat tersebut. Hal yang sama Tuhan juga mengingatkan kita untuk apa? Untuk kembali kepadanya setelah kita menjauh atau tersesat dalam hidup ini. Yang harus kita lakukan adalah taat kepada perintahnya. Dalam ayat 2-4 Yakub minta kepada semua orang yang ada bersama dengan dia, buang segala dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah mereka, dan mereka harus tahirkan diri dan menukarkan pakaian mereka. Artinya kita harus meninggalkan segala bentuk dosa penyembahan berhala apapun itu yang membuat kita terikat kepada hal-hal tersebut, sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup ini. Menyucikan diri dan menggantikan pakaian artinya kita hidup di dalam pertobatan, memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Ayat 5-7 ketika Yakub dan keluarga tinggalkan kota itu, timbullah ketakutan yang dari Allah atas kota-kota itu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kota itu mereka tidak mengejar anak-anak Yakub. Jadi ketika kita mau taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan melindungi kita dari bahaya ancaman apapun itu. Luar biasa dikatakan bahwa Tuhan menaruh rasa takut di hati orang-orang di sekeliling mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup manusia. Di dalam ayat 9-12 di sana bagaimana Allah kemudian menampakkan diri lagi kepada Yakub dan memberkatinya, sehingga namanya tidak disebut lagi Yakub yang artinya penipu, tetapi disebut Israel. Saudara, Yakub, perubahan nama di dalam diri Yakub menunjukkan perubahan identitas saat ia mengalami pemulihan secara rohani di dalam hidupnya. Ayat yang ke-13-15 setelah Allah berbicara dengan Yakub, kemudian Allah meninggalkannya. Ini adalah sebuah perjumpaan pengalaman ilahi yang luar biasa dalam hidup Yakub. Tuhan mau Yakub mengingat janjinya dan terus hidup di dalam ketaatan. Dalam hidup kita ada saatnya kita mengalami kehadiran Allah secara nyata melalui pergumulan hidup yang kita alami dan lain sebagainya. Itu merupakan pengalaman iman, perjumpaan kita dengan Tuhan. Ayat 14, Yakub menanggapi perjumpaan dia dengan Tuhan sehingga dia mendirikan tugu sebagai peringatan di tempat itu. Dia pun menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah, tempat di mana ia mengalami kehadiran Allah secara nyata. Ini adalah penggenapan janji di dalam Kejadian 28 ayat 19-22.
di mana Yakub berkata jika Tuhan menyertainya, ia akan kembali dan menjadikan tempat ini sebagai rumah Allah. Kita pun harus setia kepada janji yang telah kita buat. Kita harus menjadikan hidup kita sebagai Betel, tempat di mana Allah berdiam dan disembah. Kita pun perlu membuat tugu peringatan rohani dalam hidup ini dengan cara kita sungguh berkomitmen hidup mau setia, menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, baca firman-Nya setiap hari dalam hidup ini. Ayat 16-20, Yakub dan keluarga kemudian mereka melanjutkan perjalanan dari Betel menuju Efrata. Efrata ini yang kemudian dikenal dengan nama Betlehem. Dalam perjalanan ini, Rahel mengalami kesulitan dalam melahirkan. Hal ini mau menunjukkan bahwa perjalanan iman seringkali penuh dengan tantangan. Bahkan bagi orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekalipun mengalami kesulitan atau pergumulan. Kesulitan dalam persalinan Rahel ini melambangkan pergumulan dan penderitaan yang seringkali menyertai akan ada berkat besar yang datang dalam hidup kita. Ayat 17, ketika bidan berusaha menghibur Rahel dan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan adalah laki-laki, yang secara budaya saat itu dianggap sebagai kebanggaan bagi seorang ibu ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki. Namun ayat 18, Rahel melahirkan, dan sebelum ia meninggal, anak itu diberi nama Ben-Oni, yang berarti anak kesedihanku. Namun Yakub mengubah namanya menjadi Benyamin, yang berarti anak tangan kananku atau anak keberuntunganku. Ayat 19, Rahel meninggal dan dikuburkan di dekat Betlehem yang kemudian menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Pada ayat 20, Yakub begitu mencintai dan menghormati Rahel sehingga di atas kubur Rahel didirikan tugu menjadi tanda peringatan bagi keturunannya dan bagi orang-orang yang melewati tempat itu atau yang berziarah ke tempat itu. Di dalam ayat 21, setelah kematian Rahel, maka Yakub melanjutkan perjalanannya. Dia mendirikan kemah di dekat Migdar Eder yang berarti menara kawanan domba. Hal ini menunjukkan Yakub tetap melanjutkan perjalanan hidupnya meskipun ia mengalami kehilangan orang yang dia cintai. Dalam hidup kita pun tetap melanjutkan perjalanan hidup ini. Meskipun kita mengalami kesedihan atau kehilangan, kita tidak boleh berhenti sekalipun kita berada pada keadaan yang menyakitkan. Ingat, Tuhan adalah tempat perlindungan dan pemulihan bagi setiap kita yang mengalami kehilangan dan penderitaan. Pada ayat 22a, Ruben anak sulung Yakub dan Lea, ia melakukan dosa besar, tidur dengan Bilha gundik ayahnya yang sebelum adalah hamba Rahel. Ini adalah bentuk pemberontakan terhadap otoritas Allah, ayah. Dan ini bukan hanya dosa seksual, tetapi tindakan merebut posisi kepemimpinan dalam keluarga. Tetapi ingat, setiap perbuatan dosa pasti ada konsekuensinya, yaitu kehormatan Ruben sebagai anak sulung diwariskan kepada keturunan Yusuf di dalam Kejadian 49 ayat 3 dan 4. Dan di dalam ayat 22b, ayat ini menegaskan Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki yang menjadi nenek moyang daripada 12 suku Israel. Meskipun Ruben sebagai anak sulung yang telah kehilangan hak kesulungannya karena dosanya, tetapi ia tetap dihitung sebagai bagian dari keturunan Yakub. Ini membuktikan bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Ayat 23-26, 12 anak Yakub yang nantinya menjadi 12 suku Israel dari 4 ibu, yaitu Lea, 6 orang anak, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isaskar, Sibulon. Ada 6 orang. Rahel 2 orang anak, Yusuf dan Benyamin.
Yang ketiga Bilha, hamba dari Rahel, 2 orang anak, Dan dan Naftali. Yang keempat Silpa, hamba Leah, 2 orang anak, Gad dan Asher. Ayat 27, dalam perjalanan panjang, akhirnya Yakub kembali ke ayahnya Ishak yang tinggal di Mamre dekat Hebron. Hebron ini adalah tempat bersejarah karena Abraham juga pernah tinggal di tempat tersebut. Kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Dia membawa Yakub kembali ke tanah perjanjian. Di dalam ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa Ishak hidup sampai 180 tahun, lebih lama dari ayahnya Abraham yang meninggal 175 tahun. Kejadian 25 ayat 7. Ishak adalah salah satu dari 3 bapa leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita percaya bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing. Hidupnya yang panjang itu adalah berkat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat 29 diceritakan bahwa Ishak meninggal dalam keadaan tua. Kemudian dia dikumpulkan pada kaum leluhurnya. Esau dan Yakub bersama-sama menguburkan ayah mereka seperti Ishak dan Ismail menguburkan Abraham. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 9. Esau dan Yakub menunjukkan persatuan dalam duka. Dan hal ini mau mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi bagian dari rencana Allah. Dan orang percaya akan kembali kepada Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ingat, hidup yang diberkati adalah hidup yang penuh dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, dari Kejadian pasal 35 ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita kembali bertobat dan memiliki pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Pertobatan yang sejati disertai dengan tindakan yang nyata, hidup di dalam ketaatan. Pemulihan Tuhan dalam hidup kita membawa berkat, dan kematian bukanlah akhir dari hidup kita, tapi itu merupakan bagian dari rencana Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kembali kepadamu. Tolong kami untuk membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyucikan diri dan hidup kami di dalam ketaatan. Lindungilah kami di dalam perjalanan iman kami di saat ini dan seterusnya. Di dalam kami menapaki hidup ini, supaya kami tetap setia berpegang kepada janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.